Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Nijos Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Badah Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Ustadz Hamid Wijaya, MA dengan tema Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Islam yang bertepatan dengan tutup tahun tanggal 31 Desember 2023. Apapun yang dilakukan seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah yang tiada terkira kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Wabil khusus di waktu yang sangat indah, di tempat yang terbaik, berkumpul dengan orang-orang yang terbaik pula. Mudah-mudahan asbab kebaikan-kebaikan ini kita kelak dihimpun kembali di tempat yang terbaik di sisi Allah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam juga tercurah kepada uswah yang paling mulia, baginda Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan dan kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, asatidah, dan semua yang hadir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang cerah ini kita sama-sama berada di ujung tahun 2023. Pergantian tahun di dalam Islam ini adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Di dalam dimensi Islam sebetulnya tidak ada istilah tahun Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Tahun itu semuanya adalah merupakan salah satu tanda dari dalam kebesaran Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh ila akhirih. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di dalam tahun itu ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Baik itu perhitungan tahun melalui peredaran matahari yang kita kenal dengan solar system. Kemudian kita kenal yang populer tahun Masehi, maupun tahun-tahun berdasarkan perhitungan bulan yang kita kenal dengan lunar system. Yang kita kenal juga ada tahun Islam, tahun Hijriyah. Di dalam dimensi Islam sebetulnya tahun-tahun dan bulan-bulan itu adalah retorika, fenomena alam yang begitu indah, yang ini adalah tanda kebesaran Allah. Untuk apa? Ada dasinina wal hisab, agar manusia itu bisa menghitung dirinya, menghitung akan tahun-tahun yang ada dalam kehidupannya, dan agar manusia itu bisa membuat perhitungan yang terbaik.
Karena itu dalam dimensi Islam, pergantian tahun itu hendaklah dijadikan ajang untuk muhasabah diri, untuk merenungi diri. Berapa lama kita telah dianugerahkan umur di dunia ini? Masih berapa lama lagi yang akan kita nikmati? Bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju kehidupan yang abadi? Ini hakikatnya pergantian tahun itu harus betul-betul kita jadikan hisab dalam diri kita. Sidang salat subuh yang dirahmati Allah, berkaitan dengan waktu dalam bahasa agama, Al-Quran menyebutkan waktu itu kan ada 4 dimensi. Ada 4 term yang Allah sebutkan waktu di Al-Quran. Yang pertama, waktu itu disebutkan dengan ad-dahr. Hal ata 'alal insani hinnun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kata ad-dahr bermakna waktu atau masa yang sangat panjang. Ini ada dalam surat Al-Insan tadi ya. Kemudian juga waktu disebutkan dengan al-asr wal asri. Ketika Allah menyebutkan al-asr bermakna waktu, ini adalah waktu yang sangat pendek. Karena itu Allah lanjutkan innal insana lafi khusr. Semua manusia itu hakikatnya dalam kerugian, kecuali yang mereka betul-betul bisa memanfaatkan momentum waktu-waktu yang Allah berikan untuk menambah iman dan takwanya kepada Allah. Yang ketiga, al-waktu disebut dengan al-waqt itu sendiri, masa yang tertentu, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Dan yang terakhir, bahasa Al-Quran menyebut waktu dengan singkatan dengan term al-ajal. Ajal itu masa yang telah ditetapkan oleh Allah perjalanannya. Ya, dari kita semua yang bernyawa itu sudah Allah tentukan ajalnya, batas-batasnya dalam menikmati waktu itu sendiri. Nah, ini kalau kita berbicara sepintas tentang waktu. Karena itu dalam dimensi Islam, waktu adalah modal yang paling utama dalam kehidupan ini yang harus kita manfaatkan. Yang kedua, waktu itu hakikatnya cepat sekali berlalu. Tidak terasa hari demi hari, minggu, bulan, tahun, bertahun-tahun. Begitu cepat kita nikmati waktu itu. Suka tidak suka, kita akan sampai kepada ajal yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, waktu itu dimensinya adalah senantiasa baru dalam kehidupan ini. Karena itu ketika hari ini, pagi ini kita tidak bisa memanfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah, maka sesungguhnya gak ada waktu yang sama dengan hari ini. Telah lepas, telah hilang kesempatan pahala yang Allah berikan kepada kita. Dan yang keempat, waktu tidak akan pernah bisa didaur ulang. Tidak ada waktu yang bisa diulang kembali dalam kehidupan ini. Ya, masa-masa muda kita adalah sudah lewat. Karena itu tidak boleh dalam Islam kita hanyut dalam lamunan masa-masa muda kita, tapi kita harus realistis. Masa sekarang itulah waktu yang harus kita optimalkan. Ya, dan terakhir, yang kelima, kita semua tidak tahu kapan akan berakhirnya waktu untuk kita. Karena itu, sahabat-sahabat surga rahimakumullah, di momentum pagi yang cerah ini kita bersyukur dibangunkan oleh Allah, diringankan langkah kita untuk menuju masjid bersama-sama dalam rangka taqarrub ila Allah. Mudah-mudahan ini menjadi catatan waktu yang terbaik, yang terindah yang Allah berikan kepada kita, dan ini menjadikan asbab ridhonya Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sedikit menyampaikan amanah tadi yang disampaikan oleh Mas Min, ya. Kita sedikit membahas tentang kepemimpinan dan pemimpin di dalam Islam. Tapi insya Allah kita tidak dan jauh dari membahas politik praktis. Dalam konteks kepemimpinan di dalam Islam, ini yang akan kita coba. Ada kita kenal pemimpin, ada kita kenal ya kepemimpinan itu sendiri. Di dalam Islam, bentuk suatu negara
yang khusus dituntunkan dan diperintahkan sebetulnya tidak ada secara mutlak. Sedikit flashback kita kembali kehidupan zaman baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah memimpin negeri Madinah, Daulah Madinah, dan kemudian Rasulullah wafat, maka terjadi proses peralihan kepemimpinan. Dari 4 khulafaur rasyidin yang ada, semuanya berbeda di dalam proses terjadinya pemilihan khalifah. Yang pertama, ketika Rasulullah wafat, sementara jasad Rasulullah itu belum selesai untuk dikebumikan, telah terjadi kasak-kusuk di antara orang-orang Ansar. Mereka merasa mereka yang paling berhak untuk menjadi pengganti Rasulullah. Berita tentang permusyaratan orang-orang Ansar ini kedengaran oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar pun datang, yang menenangkan kepada mereka. Lalu kemudian menjemput pula Sayyidina Abu Bakar. Kemudian terjadi dialog yang tajam. Lalu Umar mengatakan di dalam hadis, Rasulullah mengatakan pemimpin itu harus bangsa Quraisy, pengganti Rasulullah itu harus orang yang kuat, orang yang bisa mempersatukan, dan orang yang paling dekat kepada Rasulullah. Dan itu sebagian orang Ansar sepakat, kalau begitu engkau ya Umar. Maka kemudian Sayyidina Umar dengan tegas, bukan aku. Lalu dia membaiat Abu Bakar. Dibaiatlah Abu Bakar oleh Umar bin Khattab. Maka kemudian orang-orang Ansar pun menerima pembaiatan itu. Sementara terjadinya pembaiatan Abu Bakar, jenayah Rasulullah belum selesai dikebumikan, sehingga tidak melibatkan Ahlul Bait. Dan ini dirasa sangat mendesak pada saat itu untuk meredam gejolak yang ada. Maka diangkatlah Khalifah Abu Bakar, dibaiat. Walaupun dalam beberapa riwayat sejarah Sayyidina Ali dan beberapa Ahlul Bait itu agak belakangan membaiatnya. Ini satu. Kemudian masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar itu hanya berjalan 2 tahun. Ketika Khalifah Abu Bakar sakit dan tidak meninggal, Sayyidina Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ini prosesnya beda lagi. Penunjukan Umar oleh Abu Bakar itu disetujui oleh seluruh sahabat-sahabat. Maka diangkatlah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Ya, khalifah yang kedua. Nah, ketika Khalifah Umar memerintah, ya, sampai tahun 24 Hijrah, Khalifah Umar kemudian terbunuh oleh Abu Lu'lu' bin Muljam. Maka sebelum menghembuskan nafas, Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat utama sebagai dewan formatur untuk memilih pemimpin berikutnya, yang terdiri dari Zubair, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Haris, ya, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Utsman bin Affan itu sendiri, dan 6 sahabat utama ini. Di dalam prosesnya 6 ini, formatur ini menggodok dan memilih. Pada saat itu yang terpilih sebetulnya adalah Sayyidina Ali. Tapi karena Ali bin Abi Thalib itu termasuk yang paling muda, sementara pada saat itu ada senior yang paling sepuh, paling tua, maka Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Maka clearlah Sayyidina Utsman diangkat sebagai khalifah yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Nah, kasus permasalahan kemudian timbul ketika masa akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh karena pemberontakan. Ya, prosesnya memang luar biasa, ya. Nah, ketika Khalifah Utsman terbunuh, kondisi terjadi chaos, ya. Sebagian sahabat-sahabat sepakat untuk meredamkan kondisi yang ada. Mereka sepakat untuk memilih khalifah pengganti. Maka sebagian besar sahabat memilih Sayyidina Ali sebagai khalifah pengganti untuk menenteramkan keadaan. Tapi ada sebagian yang menolaknya. Di antaranya adalah Tolhah dan Aisyah.
Bunda Aisyah. Kemudian terjadilah perang Jamal, ya. Tapi kemudian akhirnya terciptalah perdamaian. Kemudian khalifah keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan tapi di sini ada meninggalkan sisi-sisi ketidaksukaan, ya, sehingga ada pemberontakan yang dipimpin Muawiyah pada saat itu, ya. Kemudian terjadi peperangan demi peperangan yang akhirnya kemudian tidak ditakluk. Nah, itu adalah fenomena terdapat di dalam sejarah Islam, bagaimana kepemimpinan diangkat di dalam Islam. Nah, bagaimana kalau kita itu merujuk kepada teks Quran? Di dalam Al-Quran ada dua tipe pemimpin. Tipe kepemimpinan yang ada diabadikan oleh Allah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah jadikan di antara mereka kaum Bani Israel ada pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina yang mendapatkan hidayah, lalu mereka memerintah dengan perintah kami. Ada pemimpin-pemimpin yang diberikan oleh Allah hidayah, pemimpin yang mengajak mereka kepada kemaslahatan, kebaikan yang menuju puncaknya adalah mengajak mereka ke surga. Ini satu pemimpin dari Islam. Pemimpin yang senantiasa mengajak dan ingin menyelamatkan umatnya dari azab Allah. Dan yang kedua, ada pemimpin wa minhum, ya, wa ja'alna minhum a'immatan, dan ada juga pemimpin yang kedua adalah yad'unan nar, pemimpin yang senantiasa membuat keonaran sehingga mereka mengajak umatnya ke neraka. Wa yaumal qiyamah, dan kelak pada hari kiamat la yunsarun. Ini dalam surat Al-Qasas 41. Adalah pemimpin yang senantiasa membuat makar, menentang Allah dan mengajak umatnya ke dalam neraka. Ini yang dimotori dalam Al-Quran adalah kepemimpinan Fir'aun. Jadi kalau teks Quran pemimpin itu ada dua, ada pemimpin yang mengajak kepada kebajikan, yang terus senantiasa mengajak, mendorong umatnya untuk menjadi umat yang terbaik, yang diridhoi Allah. Tapi ada pemimpin yang zalim, yang justru mengajak umatnya kepada jurang neraka. Sahabat-sahabat surga rahimakumullah, itu di dalam Al-Quran ada dua kata pemimpin yang ada. Nah, berbicara tentang term pemimpin dan kepemimpinan, kepemimpinan itu hakikatnya adalah kegiatan untuk mempengaruhi manusia agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela. Ini tujuan daripada kepemimpinan. Nah, dalam konteks Quran, konteks kepemimpinan dari lughahnya itu ada 8 kategori yang bermakna pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, Al-Quran mengatakan kepemimpinan dengan ungkapan khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini makna khalifah yang pertama. Bagaimana ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Maka kepemerintahannya dan disebut dengan khulafah, kekhilafiannya, ya, khilafah. Ini yang pertama. Yang kedua, di Al-Quran kita kenal ada pemimpin itu dan kepemimpinan dengan sebutan imamah. Ya, bagaimana ketika Allah Ibrahim berdoa, ya, kepada Allah ketika Ibrahim menyempurnakan seluruh perintah-perintah Allah. Ya, lalu Ibrahim, Allah mengatakan, ya Ibrahim, inni ja'aluka lin-nasi imama. Ibrahim, aku hendak jadikan engkau sebagai pemimpin untuk seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati, Ibrahim berdoa, ya Rabb, jangan hanya aku, jadikan dzurriyyah-dzurriyyahku juga pemimpin. Qala la yanalu 'ahdil zalimin. Allah kabulkan, tapi dengan syarat
bukan untuk duriah-duriahmu yang zalim, wahai Ibrahim. Nah, ini perkataan Allah. Kita kenal ada imamah. Nah, imam di dalam konteks Islam itu ada dua jenis, ya. Ada imam lil muttaqin, imam yang khusus untuk orang-orang yang bertakwa, atau imam linnas, imam untuk seluruh umat manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada konteks pemimpin itu dengan sebutan wali, wilayah, ya, perwalian. Ya, ini ada di dalam Islam, ya. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah adalah wali, ya. Kata wali adalah mengandung salah satunya adalah pemimpin suatu wilayah. Kata wali nanti juga ada teman dekat. Yang ini nanti dalam tanda petik konteks wali Al-Maidah 51 dulu menimbulkan kegemparan itu dari menafsirkan kata al-wali, pemimpin. Karena itu kita kenal di dalam konteks kita ada wali kota, ya. Ini adalah pemimpin yang mewariskan wilayah yang diberikan kekuasaan. Mungkin wali yang tidak mempunyai kekuasaan mutlak, wali murid, Pak, ya. Wali murid ini, Masya Allah, ya, wali. Kemudian yang keempat ada malik, ya, mulki, kerajaan. Ya, kalau kita lihat konteks malik, ya, ini hampir di Indonesia dulu semua kerajaan-kerajaan itu malik, ya, raja, ya. Ya, kerajaan itu Saudi Arabia saat ini, ya, adalah kerajaan. Ya, ini Malik bin Abdul Aziz. Kemudian juga Amir itu juga ada keamiran. Nah, sebagian wilayah di Jazirah Arab itu ada keamiran, emir-emir yang ada. Ini juga jenderal, amir, ada pemimpin. Ya, kemudian ada sultan, ya. Sultan dan Nasir, ada bentuk kepemimpinan itu dengan pemimpinnya adalah sultan, ya. Nah, ini sultan di Indonesia juga banyak sultan. Nah, dulu di Turki itu dulu sultan, ya, kesultanan yang ada, ya. Ya, kemudian ada yang ke-7 itu adalah ra'in, ya, kullukum ra'in wa kullu mas'uliyatun an ra'iyati. Ra'in itu pemimpin juga, tapi ra'in itu pemimpin. Kalau dalam bahasa hadis, bahasa lughah Arab, ra'in itu lebih cenderung pemimpin seperti fungsi seorang pengembala, yang dia kadang di depan tapi lebih banyak di belakang untuk merangkul, kadang di samping, di kanan kiri, tapi lebih banyak ra'in itu di belakang. Dari ra'in itulah nanti muncul istilah rakyat. Nah, itu kan, ya, ra'in. Kemudian yang terakhir ada yang kita kenal di Al-Quran dengan sebutan ulul amri, ya, pemegang urusan umat. Nah, ini adalah tipe-tipe kepemimpinan yang ada di dalam konteks term Al-Quran. Ya, sahabat-sahabat surga rahimakumullah, berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan, ya, tadi kita sudah dapatkan di dalam termin Al-Quran ada 8, tapi realisasinya yang pernah ada di dalam kehidupan umat Islam itu adalah 3 bentuk, ya. Yang pertama adalah kekhalifahan, khilafah. Fungsi daripada kekhalifahan hirasatuddin wa siyasatud dunya, ya, memelihara agama dan mengatur urusan dunianya. Ini khalifah yang pertama, ya. Dan kekhalifahan itu ada sebagai contoh konkretnya adalah kekhalifahan pada masa-masa awal setelah wafatnya Rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan kekhalifahan berikutnya sampai kepada terakhir adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Ya, ini adalah bentuk-bentuk khilafah yang ada, ya, khalifah. Ya. Adapun sesudah Khulafaur Rasyidin sendiri sudah berubah bentuk, bukan berdasarkan corak yang diajarkan yang sesuai dengan dimensi Islam, yakni dengan dinasti atau wangsa atau kerajaan. Diawali dengan ketika
Muawiyah sebagai pengganti Sayyidina Hasan sebetulnya, yang dalam perdamaiannya dengan Imam Hasan putra Ali itu ada satu klausa perjanjian ketika terjadi perang bahwa kekhalifahan puncak pemerintahan itu diserahkan kepada Muawiyah dengan catatan nanti kalau Muawiyah wafat dikembalikan kepada Sayyidina Hasan. Tapi kemudian ada penyimpangan-penyimpangan, bahkan kemudian mengangkat putra mahkota Yazid bin Muawiyah. Jadilah kemudian kekhalifahan itu sudah tidak murni kekhalifahan, sudah menjadi dinasti, ya, atau dalam tanda petik kerajaan pada saat itu. Maka sudah jadi raja. Maka yang menjadi pemimpin tidak lagi mengedepankan konteks Quran syura bainahum, tapi sudah berdasarkan pengangkatan. Dan ini yang paling banyak terjadi di Jazirah Arab sampai saat ini, ya, raja-raja. Jadi kekhalifahannya. Jadi kekhalifahan menjadi di Indonesia pun ada beberapa jenis yang raja-rajanya menyebutkan khalifah khalifah tanah Jawi misalkan dan sebagainya. Ketika khalifah itu mempunyai fungsi adalah memelihara agama dan menegakkan, mengatur urusan dunia. Kemudian yang kedua ada perwalian yang ada di dalam konteks realnya. Ada wali-wali, ya, orangnya menjadi wali, tempatnya menjadi wilayah. Nah, ini ada di dalam konteks sejarah Islam, ya, tapi tidak banyak. Kemudian yang paling dan sampai saat ini masih ada adalah bentuk pemerintahan dengan sistem imamah, imam, ya, pemimpin yang imam. Dan ini yang ada sekarang adalah di Iran, bentuk imamah yang dilakukan orang-orang Syiah. Walaupun mereka juga mengakomodir, ya, proses-proses demokrasi yang ada, tapi puncak kepemimpinan tetap ada di dalam imam-imam yang ada. Mereka punya presiden, tapi segala halnya harus juga disetujui oleh imam-imam yang ada. Ya, ini realita yang ada dalam kehidupan, ya. Kenapa? Kalau kita lihat tadi fenomena Islam tidak memberikan satu statement bentuk pemerintahan itu harus begini, tidak ada, ya. Tapi umat Islam kemudian mencoba, ya, para ahli sejarah, ahli siasat mencoba untuk memberikan nuansa bagaimana membentuk pemerintahan yang ada, ya. Selagi pemerintahan itu dengan konteks betul-betul ingin mencari ridha Allah, dibentuk dengan sistem-sistem yang ada, termasuk demokrasi yang ada. Demokrasi itu jauh dari tuntunan Islam. Akan tetapi ada nilai demokrasi yang Islami, yakni ketika terjadi yang disebut dengan syura, musyawarah. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk memilih pemimpin itu diadakan musyawarah di antara. Karena bermusyawarah itu ada dua. Ada musyawarah dengan model perwakilan melalui anggota dewan, ya, pemimpin presiden dipilih oleh dewan. Ada musyawarah langsung dengan sistem rakyat yang kita kenal dengan demokrasi, yang ini menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan karena harus melibatkan semua orang dalam kehidupan ini untuk memilih yang di dalamnya akan menimbulkan banyak kerawanan-kerawanan, ya, walaupun ada plus minusnya di dalam semua tatanan pemerintahan yang ada. Nah, sahabat-sahabat surgawi rahimakumullah, berkaitan dengan ini, Islam, Al-Quran itu menggarisbawahi beberapa dasar kepemimpinan yang ada. Kalau kita belajar ini hari ini, kita belajar fikih siasat, fikih politik, bukan politik praktis tapi, ya, paling tidak dari dalam Al-Quran ada dasar-dasar yang dijadikan hujjah sebagai dalil ketika kita memilih atau dasar sebuah kepemimpinan, ya. Paling tidak ada 4 dasar kepemimpinan yang diajarkan di dalam Islam. Yang pertama, dalam konteks ketika kita ikut andil di dalam memilih pemimpin, maka yang pertama mutlak diharamkan mengambil pemimpin orang-orang non-muslim. Ini jelas dalam Al-Quran, ya.
Surat An-Nisa ayat 144 misalkan, la yattakhidul kafirin ila akhirih. Banyak sekali ayat-ayat ini. Bagi umat Islam yang notabene kita adalah bagian yang harus menentukan ya roda kepemimpinan ya kedaulatan, maka kita harus memilih pemimpin orang Islam juga. Ini tidak ada masalah di dalam kalangan fikih ya, kecuali dalam tanda petik kepemimpinan yang di dalamnya kita tidak terlibat secara langsung atau dalam kondisi-kondisi tertentu, apalagi kepemimpinan dalam sebuah institusi ya, perusahaan, kantor dan sebagainya, itu mutlak ketika kita menjadi bagian yang tidak menentukan secara menyeluruh, maka ini tidak menjadi kewajiban mutlak. Tapi dalam konteks kepemimpinan yang kita terlibat secara langsung, Islam mengajarkan mulai dari tingkat RT, RW sampai kepada presiden ya, kalau memungkinkan pilihlah pemimpin yang Islami. Ini tuntunan dalam Islam. Tidak boleh memilih pemimpin orang-orang non-muslim selagi masih ada orang yang beriman. Yang kedua, Islam juga dasar kepemimpinan dalam Quran, Islam itu mengharamkan kita mengambil pemimpin orang yang mempermainkan agama. Ya, surat Al-Maidah nanti ayat 57. Dilarang kita menjadikan pemimpin dari kalangan umat Islam itu sendiri, tapi yang senang mempermainkan agamanya. Ya, hati-hati nih pemimpin yang mempermainkan agama kita. Sholat dijadikan bahan olok-olokan, ini ibadah-ibadah dijadikan bahan permainan. Ini dalam Islam tidak diperkenankan dijadikan pemimpin tipe-tipe yang demikian itu. Karena agama adalah tuntunan yang mutlak kebenarannya dari si Allah yang tidak boleh dijadikan ajang untuk hujatan, bulian, permainan dan sebagainya. Karena itu ya maaf saja, ini sekali lagi minta maaf ya, bahasa agama ketika kita sholat ya, imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya tetap aja lah, nggak usah diganti-ganti dengan makbul, qabul, ya amin gitu ya. Itu tidak ada dalam konteksnya hubungannya dalam tanda petik dengan paslon tertentu, tapi itu adalah bagian dari agama. Ya, tidak usah dipermainkan urusan-urusan agama yang demikian itu. Karena kalau dipermainkan menjadi rusak. Ya, agama menjadi sangat sempit dalam kehidupan ini. Ya, jadi Islam menggarisbawahi dasar kepemimpinan yang kedua, tidak boleh mengambil pemimpin orang-orang yang mempermainkan agama. Jadikan agama bahan olok-olokan, bahan sendagul, bahan permainan yang ada. Ya. Yang ketiga, Islam mengajarkan kepada kita ketika memilih pemimpin, hendaklah memilih pemimpin yang memang mempunyai keahlian di bidang kepemimpinan leadership. Ya, pilihlah pemimpin yang memang mampu, ya, mempunyai kualitas dan kemampuan yang handal untuk bisa memimpin rakyatnya dengan baik. Ya. Dan yang keempat, konteks dasar Islam berkaitan dengan pemimpin adalah pemimpin itu hendaklah bisa diterima, mencintai dan dicintai rakyatnya dengan tulus. Ini idealnya begitu dalam Islam. Ya, sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, sedikit kita flashback kepada konsep pemimpinan yang pernah ada. Ketika Bani Israel itu dulu di dalam penderitaan pengasingan, ya, diasingkan oleh Allah di Bukit Ti selama 40 tahun, tidak bisa menemukan Palestina pada saat itu. Kemudian kepemimpinan mereka senantiasa mereka itu dalam penderitaan, kesengsaraan, ya. Nah, digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 246, ya. Ketika digambarkan oleh Allah dengan bahasa yang indah, alam taro ilal mala'i min bani Israel, tidakkah engkau perhatikan kepada para pemuka-pemuka Bani Israel min ba'di Musa, dari sesudah wafatnya Nabi Musa, idza qala lahum linabiyyin lahu, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, bahasa kasarnya begini, ya Nabi,
Janganlah kepada kami terus-terusan diutus nabi terus. Begitu banyak nabi diutus kepada mereka, tapi tidak menjadikan mereka orang yang akhlaknya baik. Nah, suatu saat mereka protes kepada nabinya. Nabi yang disebut ini ada Nabi Samuel dalam tafsirnya. Mereka protes, Nabi, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar kami diberi pemimpin. Bukan nabi lagi, bahasa kasarnya gitu. Udah jenuh dari kemarin nabi lagi, kalau diutus nabi lagi. Sekali-kali diutuslah pemimpin. Untuk apa? Agar kami bisa berperan di jalan Allah. Kami bisa merebut kekuasaan kembali. Karena kami udah bosan di dalam pengasingan, penderitaan. Ya, Nabi berkata, apakah mungkin nanti kalau Allah berikan kepada engkau pemimpin, kalian mau berperang di jalan Allah? Bani Israel berkata, bagaimana mungkin kami tidak mau? Kami sudah terpisah dari anak istri kami, terpisah harta benda kami, pasti kami itu akan berperang di jalan Allah. Ya. Nah, mereka minta diutus untuk mereka seorang raja. Karena nabi banyak banget dari mereka. Dan banyak nabi itu bukan disyukurin, malah banyak yang dibunuh oleh mereka. Ini watak Yahudi. Maka kemudian diabadikan di Al-Quran ketika Nabi itu berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu Nabi berkata, ini konteks pemimpin yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Wa qala lahum nabiyyuhum, lalu berkata Nabi mereka, apa kata Nabi? Baik, kalau memang kalian berjanji ingin berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, kalau diturunkan seorang pemimpin, maka Nabi itu berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan. Wa qala lahum nabiyyuhum, berkata Nabi mereka, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian Talut sebagai pemimpin, sebagai raja. Nah, ya. Akhirnya apa dikabulkan? Talut yang dipilih Allah untuk memimpin dan menjadi raja kaum Bani Israel. Apa yang terjadi? Bani Israel protes lagi. Memang dari dulu Israel itu terkenal ngeyelan gitu Pak ya, protes terus ya, nggak pernah terima. Apa kata mereka diabadikan? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Wahai Nabi, bagaimana mungkin Talut akan memimpin menjadi raja atas kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, sedang kami lebih berhak dengan kerajaan itu daripada dia. Kami lebih layak jadi nabi, kami lebih layak jadi raja daripada Talut. Kenapa? Walam yu'ta sa'atan minal mal, karena Talut tidak diberikan keleluasaan dalam harta. Jadi mereka menganggap, dan sampai sekarang seorang pemimpin itu kata Yahudi itu harus orang yang memiliki harta yang banyak. Karena pandangan menjadi pemimpin mulia itu ketika kaya raya. Dan kayaknya sampai kapanpun kayaknya pemimpin memang apalagi zaman now, ya harus orang kaya. Karena apa? Untuk kampanye butuh dana yang tidak sedikit. Dan itu manusia memandang bahwa kemuliaan seseorang terletak pada harta. Karena mereka pikir kalau orang banyak harta itu orang yang dimuliakan Allah. Yang kedua, orang kan kalau banyak harta bisa berbuat apa saja. Ya maaf bin maaf, ya memang kenyataannya banyak orang kalau diberikan harta yang banyak kemudian berlaku semena-mena. Ini sama dengan Bani Israel, mereka protes. Kenapa tidak kami mesti tolong orang miskin? Itu Masya Allah. Nah kalau begitu kenapa tadi minta nasihat ya, minta saran kepada Nabi? Begitu diberi saran protes, nggak mau, ya. Lalu mereka protes. Apa sih keistimewaan Talut sehingga dia dipilih jadi raja? Ya, qala Talut, Nabi berkata, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah memilih Talut alaikum, untuk kalian, memilihkan Talut untuk kalian sebagai raja. Ada dua keunggulannya, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wazadahu bastatan fil ilmi,
Karena Allah telah menambah, Allah telah memberikan kepada Tolut keleluasaan di dalam ilmunya. Tolut ya, orang yang sangat cerdas, yang hebat, ilmunya luas gitu. Yang kedua, fil jism, Tolut juga fisiknya bagus. Ini kata Allah loh. Allah mengatakan untuk memilih pemimpin, Allah angkat pemimpin itu Tolut. Kenapa? Karena dia diberikan kecerdasan yang lebih, dan dengan kecerdasan dia bisa membawa kesejahteraan, kemakmuran untuk kaum Bani Israel. Yang kedua, dia bukan orang yang cacat secara fisik. Itu yang Allah berikan kepada Tolut. Nah, akhirnya mereka menerima walaupun dengan berat hati. Nanti mereka minta tanda buktinya apa, lalu Allah utus tabut ya, masih tanya lagi. Tapi karena memang Bani Israel itu hobinya mengingkari, maka ketika Tolut kemudian membentuk pasukan besar untuk melawan Jalut, ya akhirnya ketika melewati sungai, hanya diuji dengan sungai, kebanyakan Bani Israel sudah kolab, tidak bisa lagi berperang. Nah, ini artinya gambaran bahwa pemimpin yang baik itu nanti akan diuji. Ketika dia menyampaikan gagasan, rakyatnya akan diuji dengan materi. Hanya disuruh minum air sungai aja, mereka semua kolab, akhirnya mereka tidak berani berjuang di jalan Allah. Ya, sehingga ada satu statement yang indah di ayat itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil, kelompok yang kecil akan mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Pasukan Tolut yang tadinya dalam sejarah ada bukan 20.000, bahkan ada yang bukan 30.000, hanya diuji. Tolut melarang minum bersukaria dengan air. Itu akhirnya semua tidak taat kepada Tolut. Hanya 313 orang. Sebanyak itulah yang ada, Masya Allah. Nah, ini sejarah tentang kriteria yang Allah berikan, ya. Jamaah rahimakumullah. Karena itu di dalam Islam, pemimpin dalam Islam, saya hanya mengutip pendapat dari pakar fikih siasat, ya, Imam Al-Mawardi, ya, dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, ya, bagaimana hukum memilih seorang pemimpin. Maka yang pertama, pemimpin di dalam konteks kekinian dalam Islam, sesudah digali dari tuntunan Quran dan hadis, Imam Mawardi memberikan 7 kriteria calon pemimpin. Adapun bentuk pemerintahannya, kepimpinan, itu diserahkan dengan kondisi dan kesepakatan yang ada. Di Indonesia sudah sepakat dengan sistem proyektil, ya, pemerintahannya ada presiden, ada perwakilan. Yang pertama, Imam Al-Mawardi ini pakar ahli fikih siasat memberikan statement. Pemimpin yang pertama harus sehat jasmani dan rohani. Ini syarat mutlak memimpin. Ya, apalagi memimpin bangsa yang begitu besar di negeri ini, 270 juta lebih. Maka harus dipilih pemimpin yang mempunyai kesehatan jasmani. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Ya, ini mutlak diperlukan. Dan kayaknya sangat relevan dalam konteks kekinian. Pemimpin harus orang yang kuat, apalagi tantangan ke depan bangsa ini semakin berat yang dihadapinya. Yang kedua, pemimpin di dalam Islam, ya, Imam Al-Mahdi mengatakan harus memilih pemimpin yang memiliki perspektif dan visioner ke depan. Pemimpin itu harus orang yang mempunyai visi, ya, mempunyai orientasi ke depan, karena itu didukung oleh kemampuan IQ-nya yang tinggi. Harus orang yang cerdas. Ya, bahasa Nabi fatonah, ya, orang itu cerdas, ya, sifat-sifat Nabi. Yang ketiga, pemimpin dalam Islam harus mampu menegakkan keadilan. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa menegakkan keadilan. Dan keadilan itu bukan main-main dalam Islam. Sampai ketika terjadi
kolusi hukum di antara orang-orang ketika terjadi pembunuhan seorang bangsawan, lalu minta keringanan hukum, mereka mengajukan Zaid agar berbicara kepada Rasulullah. Sampai turunlah sebuah hadis, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Masya Allah, luar biasa. Dalam Islam hukum itu jangan dipermainkan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kalian terhadap satu kaum menyebabkan kita tidak bisa berlaku adil. Berlaku adillah kalian dalam kehidupan, karena adil itu dekat dengan ketakwaan. Ini perintah Islam. Jadi pemimpin adalah orang yang mampu menegakkan keadilan, tidak pandang bulu. Karena itulah menghukumkan orang yang timbangan dengan mata tertutup. Ya. Yang keempat, menurut Imam Al-Mahdi, pemimpin yang keempat harus mempunyai kemampuan untuk menegakkan hukum Allah. Artinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang taat kepada Allah. Ya. Tapi ketaatan itu bukan nomor satu. Taat tapi tidak mempunyai kecerdasan, ya tidak tepat dalam kesempatan itu. Ketika ditanya, ya Syekh, kalau ada orang alim, sangat jujur, sangat baik, ya, dia sangat alim, atau orang yang pandai, cerdas, tapi tidak begitu alim, milih mana untuk dijadikan pemimpin? Maka jawaban beliau, kalau orang alim jujur, dia sangat manfaat untuk dirinya sendiri, kealiman, kejujurannya. Tapi kalau orang cerdas dan mempunyai kemampuan kealiman, kecerdasannya bisa untuk kemaslahatan umatnya. Ini bahasa iman, ya. Jadi taat kepada Allah, ya, bukan orang yang mempermainkan agama tadi. Ya. Yang kelima, pemimpin dalam konteks Islam harus mempunyai pengetahuan yang luas. Ya, harus luas pengetahuannya, karena yang dihadapi banyak sekali permasalahan-permasalahan. Walaupun pemimpin akan dibantu oleh wazir-wazir, para menteri yang baik, yang berkualitas, tapi dia sendiri harus juga mempunyai pengetahuan yang memadai. Dan yang keenam, pemimpin harus memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran. Ini yang luar biasa. Harus berani menegakkan kebenaran kepada siapapun, ya, pelanggar-pelanggar hukum. Maka pemimpin yang baik itu harus berani dan tegas menegakkan kebenaran. Khalifah Umar ketika diangkat, dia pun mengatakan, bimbing aku kalau aku salah, tegur aku kalau aku salah. Sehingga ada seorang sahabat mengatakan dengan mengacungkan pedang, ya Khalifah, aku akan luruskan dengan pedang. Masya Allah, Umar tidak marah pada saat itu. Ya, nah ini pemimpin harus berani menegakkan kebenaran. Ya, dan yang terakhir, konsep pemimpin di dalam Islam, ya, harus mempunyai kemampuan dan kewibawaan. Pemimpin itu harus orang yang punya kewibawaan, bukan orang yang jatuh harga dirinya karena banyak dosa dan maksiat. Karena salah satu unsur kewibawaan adalah ketika dia terhindar dari perbuatan-perbuatan aib dan tercela. Nah, sahabat-sahabat surga birahmatullah, inilah tipe-tipe, ya, syarat yang diajukan di dalam fikih siasat Islam ketika kita memilih pemimpin yang benar. Karena sekali lagi, ketika kita memilih pemimpin, baik dan buruknya pemimpin adalah merupakan tanggung jawab pemilihnya juga. Karena kita akan mempertanggungjawabkan kelak di sisi Allah. Ya, semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sahabat-sahabat surga, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu panjang karena tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik, ya, hari-hari penuh dengan intrik-intrik. Saya hanya misalkan kita tetap wajib menjaga keharmonisan, kerukunan di antara kita semua. Beda dalam memandang pemimpin yang kita pilih adalah hak masing-masing. Jangan sampai itu menyebabkan kita saling caci maki,
Ini yang tidak boleh dalam Islam. Ya, mengunggulkan kita, pemimpin kita, tapi dalam konteks. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Allah, jangan saling. Ya, ketika kita mengunggulkan, kemudian kita mencaci maki kelompok yang lain yang akhirnya akan menjurus kepada perpecahan, kebencian di antara kita sendiri. Jaga kerukunan ukhuwah. Masing-masing kita mempunyai pandangan dalam memandang sudut kepemimpinan, silakan. Tapi yang jelas jaga kerukunan beragama. Jangan sampai karena perbedaan ini menyebabkan kita bertikai, kemudian berpisah, apalagi kemudian tidak mau berjamaah gara-gara beda temannya, waduh dan sebagainya. Masya Allah, jangan sampai hal-hal yang demikian itu menjadikan kita sumber petaka bagi diri kita sendiri. Sahabat-sahabat surga rahmatullah, demikian yang bisa kita sampaikan singkat karena waktunya juga sudah siang. Insyaallah kalau ada yang mau ditanyakan boleh tentang kepemimpinan dan pemimpin di dalam Islam. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Gitu. Cukup ya Pak ya? Nah itu aja Bapak Ibu rahimahullah. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi pesan kita, yuk kita jaga kerukunan umat beragama, wabil khusus Islam. Jangan sampai kita bertikai gara-gara pemimpin. Saya hanya menyampaikan beberapa tuntunan bagaimana kita memilih pemimpin yang baik. Tapi yang jelas apapun pilihan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan dalam kajian fikih siasat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kita tutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tabaraka bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud du'at ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi 'ulumina wa barik fi arzaqina wa barik fi umurina wa barik fi kulli a'malina wa fi kulli hayatina. Allahumma inna نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم وبالله التوفيق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.